Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sahabat Fajil bermazmur dimanapun Anda saat ini berada. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah sampai di minggu yang pertama di bulan ini. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hari lagi Tuhan tambahkan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Bila kiranya Bapa di pagi hari ini Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi sama seperti di surga ya Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus, kami datang padamu pada pagi ini ya Bapa. Mari bersama katakan, bahwa ku dekat, jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu, tak ada yang menggantikanmu. Dekat banget pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Yang kami rindukan Tuhan, Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Mari bersama-sama dari awal kita katakan di hadapan Tuhan. Mari katakan, bahwa ku dekat, jangan lepaskan kami Tuhan, jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu,
Menceritakan siap kasih-Mu Tuhan Yesus. Lautan bergelora karena nama-Mu saja Allah yang hidup. Kini kami datang pagi ini. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Engkau cukup bagi kami ya Tuhan. Kami tidak memerlukan yang lain. Satu-satunya kebenaran yang kami miliki hanyalah Yesus. Tuhan yang telah mengampuni dan memberikan kebenarannya kepada kami. Sehingga pada pagi ini kami boleh datang mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami di awal bulan Agustus ini ya Tuhan,
Kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, Engkau yang memegang hidup kami. Engkau pemilik hidup kami ya Tuhan. Engkau yang telah membeli kami. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hingga pada pagi ini ya Tuhan Yesus, kami boleh memulai hari kami duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan kata Tuhan. Roh Kudus yang memimpin dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran Allah. Diberkatilah semua sahabat Fajar Bermazmur dimanapun berada pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar renungan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Oke, baik. Saudara dan sahabat Fajar Bermazmur dan semua rekan-rekan sepelayanan di tempat ini dimanapun berada. Terlebih dahulu saya ucapkan shalom kepada kita semua. Jadi pada pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita dengar kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Kristus itu merupakan orang-orang yang telah menerima anugerah, telah menerima kasih karunia, itu dengan cuma-cuma. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, jangan ada yang memegahkan diri, karena itu pemberian dan bukan hasil usaha kita. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yesus mengampuni dan membenarkan kita, kita punya suatu identitas, yaitu orang benar. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang tidak ragu-ragu menyatakan bahwasanya dia orang yang dibenarkan oleh Yesus. Sudah diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang orang benar, yaitu saudara dan saya suka membaca dalam kitab Mazmur, saudara, di dalam Mazmur 112. Saudara, di sana ada judul firman Tuhan yang mengatakan bahagia orang benar. Tetapi saya tertarik dengan ayat yang ke-7, saudara. Coba kita baca di dalam Mazmur 112 ayat yang ke-7. Saudara diberkati Tuhan, kita baca firman Tuhan. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ada satu kalimat seperti ini. Apa yang saudara percaya itu lebih penting daripada apa yang saudara dengar. Hari-hari ini kita banyak mendengar banyak hal. Dari pagi ketika kita bangun, sampai kembali kita tidur, mungkin banyak yang kita dengar. Apakah itu kabar baik? Apakah itu kabar celaka? Dan juga kita akan memulai hari kita di awal Agustus ini nanti, saudara. Di hari ini kita mungkin banyak mendengar segala berita. Baik itu berita baik ataupun berita buruk. Tetapi di sini, saudara, satu hal yang dikerjakan dan yang dilakukan orang benar adalah di dalam ayat yang ke-7, ia tidak takut kepada kabar celaka. Mungkin kabar celakanya saudara ketidakberuntungan, ataupun kerugian, ataupun kebangkrutan, ataupun kehilangan, banyak. Tetapi sebagai orang benar, kita tidak takut kepada yang namanya kabar celaka. Kenapa? Tadi saya katakan, apa yang kita percaya jauh lebih penting daripada apa yang kita dengar. Saudara yang diberkati Tuhan, satu hal, kebenaran itu lebih penting daripada fakta. Kebenaran lebih penting dari fakta. Apa itu kebenaran? Kalau kita baca dalam Yohanes 17 ayat 17, bagian B dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran.
Saudara, mungkin faktanya hari ini kamu sakit. Mungkin faktanya hari ini kamu kehilangan. Dan faktanya mungkin hari ini kamu rugi. Itu fakta. Tetapi kebenarannya adalah di dalam Yesus Anda diberkati. Fakta harus tunduk kepada kebenaran. Fakta tidak bisa merubah kebenaran. Tetapi satu hal saudara, kita baca dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Ketika kebenaran menguasai hidup kita dan itu menimbulkan iman, maka apa yang terjadi? Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kebenaran itu akan menimbulkan iman dalam hidup kita. Dan dengan kebenaran itu saudara, ketika saya katakan fakta harus tunduk kepada kebenaran, maka kebenaran akan menimbulkan fakta baru. Amin saudara. Kebenaran akan menimbulkan fakta baru. Ketika seorang pribadi dipenuhi dengan kebenaran, maka dia akan menjadi seorang pribadi yang memiliki mental. Dan dengan mental itu dia akan berani mengambil suatu keputusan, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam dunia rohani ada dua jenis orang yang hadir dalam ibadah gereja. Yang pertama adalah satu, pengikut, dan yang kedua adalah penggemar. Saudara yang diberkati Tuhan, pengikut adalah orang yang memiliki mental yang disebabkan oleh iman karena dia memiliki kebenaran. Tetapi penggemar adalah orang yang memiliki maksud atau agenda tertentu untuk gemar kepada seseorang. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki mental yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Sebagai orang percaya kadang-kadang kita membawa situasi dan keadaan untuk datang kepada Tuhan. Tetapi saudara, itu enggak benar di hadapan Tuhan. Seorang penggemar, ketika yang digemarinya sudah tidak top lagi, maka dia akan meninggalkan siapa yang digemarinya itu. Tapi seorang pengikut, dia akan memiliki mental yang kuat untuk tetap mengikut. Saudara, ada satu contoh dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Daniel 13 ayat 16 sampai 18. Di sana ada situasi yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu situasi yang akan membawa suatu hal yang buruk bagi hidup mereka. Yaitu mereka harus memilih, mau menyembah patung Nebukadnezar atau masuk ke dalam perapian. Itu situasi. Tetapi situasi itu tidak mengubah mental mereka. Mereka punya suatu keputusan. Kami tahu Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang Tuhanku sediakan bagi kami. Tetapi supaya Tuhanku tahu, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, maka kami tidak akan pernah, sekalipun kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhanku dirikan itu. Daniel 3 ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini suatu mental, suatu keputusan yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika kebenaran itu menguasai hidup mereka. Jadi tidak saya perpanjang sharing firman Tuhan pagi ini. Kiranya memberkati semua sahabat Fajar Bermazmur dimanapun berada. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau kebenaran kami. Engkau yang tinggal dalam hati kami. Engkau yang memampukan kami boleh berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada, ya Tuhan. Kebenaran-Mu memampukan kami. Terpuji nama-Mu, ya Tuhan. Diberkatilah sahabat Fajar Bermazmur dimanapun berada. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini, ya Tuhan. Pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami, pendidikan kami. Terpuji nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita terima berkat. Sahabat Fajar Bermazmur dimanapun berada, kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa di surga, dan juga cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin.